Masya Allah, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Ada yang tidak hadir? Kenapa? Siapa? Oh, semoga segera pulih ya, kita doakan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Radit, ya boleh silakan Radit pimpin berdoa. Sebelum belajar. Terima kasih Radit. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau mengulas materi yang sebelumnya sudah dibahas dulu. Ada yang ingat? Pekan lalu kita belajar apa? Pertemuan yang lalu? Apa ya? Iya, boleh. Apa itu lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan. Betul sekali Rani, terima kasih. Boleh selanjutnya. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau kalian menyimak video terlebih dahulu ya. Terdengar tidak? Oke, baik. Boleh selanjutnya. Eh, jadi setelah menyimak video tadi, kita akan membahas teks karya fiksi. Ada yang tahu apa itu karya fiksi? Atau belum? Ya, betul. Boleh selanjutnya?
Sebelumnya Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini dulu ya. Tujuan pembelajaran hari ini Ibu mau kalian dapat mengenal karya fiksi, kemudian kalian diharapkan dapat mengetahui unsur-unsur yang ada di dalam karya fiksi dan dapat mengetahui serta menganalisis kata denotasi dan konotasi yang ada di dalam karya fiksi. Selanjutnya, nah dari keempat gambar ini mana kira-kira yang karya fiksi? Kenapa Buya Hamka termasuk karya fiksi, Radit? Enggak Bu, saya asbun. Oke, jadi yang termasuk karya fiksi yang mana? Yang ini dan yang ini. Oke, selanjutnya. Perbedaan karya fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan perbedaan karya fiksi dan non-fiksi dulu. Karya fiksi itu dibuat dengan tujuan untuk menghibur pembaca, sedangkan karya non-fiksi ini lebih menekankan kepada pemberian informasi atau pengetahuan terkait topik tertentu berdasarkan pada kenyataan. Jadi biasanya karya fiksi itu merupakan sebuah karangan penulis yang tidak berdasarkan pada kenyataan alias fiktif. Ya, benar. Karya fiksi atau bisa juga disebut karya sastra merupakan cerita rekaan yang berasal dari imajinasi atau bayangan penulis. Dengan kata lain, karya fiksi adalah cerita yang tidak berdasarkan atas kenyataan. Lanjut. Nah, apa saja unsur yang ada di dalam karya fiksi? Yang pertama adalah tokoh. Tokoh merupakan orang yang terlibat di dalam cerita. Tokoh ini terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Ada yang tahu gak protagonis, antagonis, dan tritagonis itu apa? Boleh angkat tangan? Aku tahu, Bu. Ya, boleh. Silakan, Rafli. Protagonis itu tokoh yang baik, antagonis itu yang jahat, kayak sama tritagonis itu pemeran batu. Nah, oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Rafli. Sebelumnya Ibu mau meluruskan ya tentang protagonis dan antagonis ini. Sebenarnya protagonis ini tidak selalu baik. Tapi yang namanya tokoh utama itu kita sebut sebagai protagonis. Mau baik, mau jahat, mau gimana pun sikapnya, kalau dia tokoh utama merupakan protagonis. Sedangkan antagonis, kalau misalnya protagonisnya jahat, antagonisnya baik, itu tetap disebut antagonis. Kenapa? Karena dia bertolak belakang dengan si protagonis gitu. Jadi si antagonis ini yang tokoh yang menentang si protagonis. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada latar. Latar merupakan keterangan berupa tempat, waktu, dan juga suasana yang ada di dalam cerita. Selanjutnya ada tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama yang terdapat di dalam sebuah tulisan. Lanjut. Unsur yang keempat ada alur, yaitu rangkaian kejadian yang dihadapi tokoh di dalam cerita dari awal hingga akhir. Alur itu ada alur maju, alur mundur, serta alur campuran atau maju dan mundur. Kemudian unsur yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan tersirat maupun tersurat yang ingin disampaikan oleh pengarang. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh karya fiksi berupa dongeng, fabel, yang judulnya Si Kancil dan Buaya. Ada yang mau baca? Ya. Boleh, Rani. Boleh, ada yang jadi si kancil, ada yang jadi buaya. Ada gak sih buaya? Oh, ini saja dibagi karena ini ada dua halaman. Jadi satu halaman Rani, satu lagi siapa yang mau? Boleh, Ara. Nyala gak? Nah, boleh? Si Kancil dan Buaya. Cerita bermula ketika si kancil yang sedang mencari makan di hutan melihat banyak pohon yang sudah berbuah di area di seberang sungai. Namun karena aliran air sungai yang sangat deras, kancil kesulitan untuk menyeberang. Ya, itu bagian dari improve ya. Sungai tersebut juga menjadi tempat tinggal para buaya. Lantas ia menemukan ide cemerlang dan memanggil seekor buaya. "Hei, buaya, keluarlah! Aku punya kabar gembira," seru si kancil. Buaya pun datang menghampirinya.
Kemudian Kancil bercerita bahwa ia memiliki daging segar dan dan hendak memberikannya untuk seluruh buaya di situ. Kancil kemudian menyuruh buaya tersebut untuk memanggil teman-temannya yang lain agar mereka patut dan segar mendengar hal itu. Si buaya lantas memanggil teman-temannya. Agar bisa membagikan daging dengan adil, si Kancil meminta para buaya untuk berjejer. Berbarislah agar aku bisa menghitung berapa jumlah kalian. Para buaya percaya lantas mulai berbaris berbentuk jembatan sungai hingga ke wilayah di sebelahnya. Kesempatan ini kemudian digunakan oleh si Kancil untuk menyeberang sungai sambil pura menghitung jumlah buaya. Sesampainya di seberang, ia pun tertawa. Sebenarnya aku tidak punya daging. Aku hanya membutuhkan bantuan kalian untuk menyeberangi. Hahaha. Para buaya pun marah dan mencoba. Sayangnya si Kancil sudah terlanjur lari menjauh dari ikan. Tepuk tangan. Karena kalian sudah mempelajari tentang unsur yang ada di karya fiksi. Coba kira-kira di teks ini mana saja yang termasuk unsur tokoh, unsur latar, unsur alur, dan lain sebagainya. Siapa yang mau? Kalau tidak, Ibu tunjuk. Boleh ada Fadila. Maaf ya. Oh iya boleh. Jadi untuk kancil dan buaya. Lalu untuk alurnya alur maju. Ya, kemudian Latarnya hutan. Latar waktunya Siang. hari. Latar suasananya Mencekam. Kenapa mencekam? Kayaknya saya jadi kancil kayak gitu sih. Oh iya betul. Kemudian Amanatnya yang bisa kita ambil dari cerita ini. jangan terlalu percaya orang. Betul sekali, jangan terlalu percaya orang, jangan gampang ditipu ya anak-anak. Terima kasih Fadila, tepuk tangan untuk Fadila. Baik, masuk ke materi selanjutnya adalah denotasi dan konotasi. Nah, denotasi adalah makna kata yang sebenarnya alias bukan kiasan, sedangkan konotasi adalah makna yang berlainan dengan makna sebenarnya atau bermakna kiasan. Di dalam karya fiksi ini biasanya sering ditemukan kata konotasi. Selanjutnya. Nah, jadi kata denotasi itu adalah kata yang menggambarkan yang sebenar-benarnya gitu. Kayak ini denotasi Ibu Putih memandang anaknya dengan cemas. Sedangkan kalau dikonotasi itu Ibu Putih memandang buah hatinya dengan cemas. Buah hati itu artinya adalah anaknya. Seperti itu. Nah, sekarang saatnya berlatih. Siapa itu yang ngomong? Sebelumnya di sini Ibu punya 2 cerita yang berbeda. Kemudian Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Terserah mau bagaimana kelompoknya, itu bebas, Ibu bebaskan. Kemudian tugasnya adalah kalian mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalam cerita tersebut. Ada tema, tokoh, alur, latar, kemudian amanat. Kemudian, tugas yang keduanya adalah Ibu berikan lagi kalian teks pendek, cerita pendek ini, kemudian kalian menganalisis kira-kira mana saja kata yang termasuk konotatif, kemudian apa makna sebenarnya dari kata konotatif tersebut. Seperti itu. Mengerti? Kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ya. Sudah bagi kelompoknya? Sok atuh bagi. 4 ini aja. Ini gabung ke sini. Terus satu orang ke sini. Ya, boleh Radit ke kelompok ini. Radit ke kelompok ini. Ya, boleh.
terima kasih Rani. Udah, Radit berarti tetap di kelompok ini. Kelompok 1, ini kelompok 2. Satu orang berarti ke sini ya? Gimana ya? Gimana jadinya? 6 orang. Ini 4 orang, ini 4 orang, ini 4 orang. Gak apa-apa deh ya. Yaudah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baca dulu ya teksnya. Aku baca ya teman-teman, kalian bacanya dari apanya? Gabung dong. Oh iya, jangan lupa tulis identitasnya ya. Kelompok berapa dan nama anggota kelompoknya. Di depan saya Ini tahu nih. boleh. Karena ini saya kelompok dari dua teks yang berbeda, nanti Ibu minta perwakilan dari masing-masing teks untuk presentasikan hasilnya ya ke depan. Jadi hanya dua kelompok saja yang Radit dan Rafli, ayo bergabung. kata kiasan yang tidak sebenarnya. Artinya
tapi play. Tim teh. Bisa Satu menit lagi ya. Seperti yang Ibu bilang, dalam misi KPD kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Boleh karena kelompok satu tadi selesai bersama. Boleh Kelompok satu dulu. Ya, dibaca ya dongengnya. Ayo cepat. Iya, Baik Ibu dan sekalian, saya akan mempresentasikan yang sudah teman-teman baca dongengnya Ibu. Baik teman-teman dan guru akan saya bacakan dongeng yang dibuat oleh siapa fiksi berupa cerita pendek di bawah ini bersuara. Desa Kedung Gum adalah desa yang hidup dari sungai. Dahulu sungai berantas mengalir membawa rezeki dan melimpah dari suara riaknya musik ngangkat itu. Namun 5 tahun terakhir perusahaan tekstil di hulu mulai membuat limbah. Sungai berantas berubah menjadi berbau sunyi. Pak Tani Bapak Tani umur 60 tahun, seorang nelayan dikirim beralih menjadi guru di seberang hutan, merasa kehilangan separuh jiwanya. Anak-anak desa sering sulit, ikan mati mengambang. Warga mencoba berdemonstrasi, namun perusahaan itu selalu kuat. Tidak ada hak sebagian warga. Lihat berumur 15 tahun, Pak Tani adalah satu-satunya yang masih memiliki semangat. Ia membuat jurnal dan mendokumentasikan setiap perubahan warna air. Setiap ikan yang mati dan penyakit dan menderita tetangganya, ia sadar data.
yang mengirim laporannya ke berbagai lembaga, namun tak ada respon. Siap, mantap. Ada analisis unsurnya. Baik teman-teman dari grup, saya akan mempresentasikan yang sudah diidentifikasi oleh teman saya. Kecuali langsung jadi terdapat unsur dan jawaban. Temanya dalam novel ini adalah lingkungan. Tokohnya Ani, Lia, LSS, tempat ada warga yang belum saya sempat ceritakan kepada teman-teman. Maaf ya karena waktunya tidak cukup. Lalu alurnya maju dari awal sampai akhir, maju satu waktu gitu. Latar tempat desa Kadunggung di sungai. Waktu dahulu 5 tahun terakhir suatu malam. Ada suasana yang segar. Ada aman. Jangan membuang limbah. Ada pabrik di sungai. Pembersihan limbah. Yang panjang ini ada mau masih Gantian ya. Kelompok 3 untuk penggantian Baca juga Bu. Di sini itu ada variasi adalah gadis yang aman atau tidak. Dia selalu memilih kemudian di kalangan muda dan orang-orang tua yang baik tempat tinggalnya. Meskipun keluarganya kaya raya dan tidak menginginkan berbagai perjuangan, namanya sepulang bepergian. Dia juga menjadi tangan lainnya dalam keluarga keluarganya kaya raya. Buah pikirannya yang cerdas harus sangat bermanfaat dalam mengembangkan bisnis keluarga itu. Keluarga Rianti disegani karena sikap elok budi dan sangat dermawan. Di sini itu konotatifnya ringan tangan, denotatifnya itu suka membantu. Terus ada buah bibir, yaitu denotatifnya bahan pembicaraan orang banyak. Konotatifnya itu budi, denotatifnya baik hati. Konotatifnya buat tangan, denotatifnya oleh. Terus konotatifnya tangan, denotatifnya orangnya kepercayaan. Baik, selesai sudah pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, Ibu minta dari kalian untuk memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Aku saya. Jadi hari kita telah belajar mengenai saya itu isinya tidak setengah. Terus kita juga belajar tentang struktur dan juga kata dan konotatif. Tangan terima kasih anak-anak telah pembelajaran hari ini dengan sangat baik dan aktif. Sebelum ditutup, Kita berdoa terlebih dahulu, boleh Radit? Baik. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.